Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved students. How do you do? Don't forget to stay safe and healthy from COVID-19. And before we start study, don't forget to pray. Minggu kemarin kita belajar tema 2, subtema 2 tentang bermain di rumah teman. Dan hari ini kita belajar tema 2, subtema 3 bermain di lingkungan sekolah. Langsung saja, mari kita simak tentang bacaan lomba tenis meja cilik. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Lomba dilakukan antar kelas 2 SD sekecamatan. Beni mewakili sekolahnya. Lomba dilaksanakan di sekolah Beni. Ia mendapatkan dukungan dari teman dan gurunya. Beberapa teman Beni seperti Udin, Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Mai memberikan dukungan kepada Beni dari tribun. Teman Beni didampingi oleh guru kelasnya. Beni menangkis serangan dari lawan mainnya. Bola pingpong hampir saja mendarat di pit Beni. Sementara itu, lawan mainnya sedang bersiap-siap menangkis balik serangan dari Beni. Ketika Beni melepaskan serangan balik, langsung ditangkis balik oleh lawannya dengan gagah. Namun bola pingpong menyangkut di net. Poin untuk Beni, ia menang. Untuk selanjutnya, mari kita belajar tentang makna kata-kata dari bacaan tadi. Yang pertama yaitu tribun. Tribun memiliki makna kawasan duduk atau tempat duduk penonton. Yang kedua yaitu bat. Bat memiliki makna raket tenis. Yang ketiga yaitu net. Net memiliki makna pembatas meja tenis di tengah. Dan yang keempat yaitu poin. Poin memiliki makna skor berupa angka yang diperoleh pemenang atau pemain. Yang kelima yaitu menangkis. Menangkis memiliki makna menolak atau menahan pukulan atau serangan. Setelah kita belajar tentang makna kata-kata, mari kita belajar benda ciri-ciri di sekitar kita. Yang pertama yaitu bola pingpong. Bola pingpong memiliki ciri-ciri bulat, berwarna kuning atau orange, terbuat dari plastik, dan bola pingpong termasuk benda padat. Yang kedua yaitu net. Net memiliki ciri-ciri berbentuk persegi panjang, berwarna hitam dan putih, terbuat dari besi, benang atau senar, dan net ini juga termasuk benda padat. Yang berikutnya yaitu meja pingpong. Meja pingpong memiliki ciri-ciri berbentuk persegi panjang, berwarna biru dan putih, terbuat dari kayu atau papan, dan meja pingpong termasuk benda padat. Yang berikutnya yaitu bat. Bat memiliki ciri-ciri berbentuk lingkaran dan ada pegangan, berwarna hitam dan berwarna merah, terbuat dari kayu atau papan dan dilapisi karet, dan bat ini juga termasuk benda padat. Untuk selanjutnya, mari kita perhatikan materi matematika dari teman teacher. Masih ingatkah kalian dengan pembagian? Bagaimana cara mengerjakan pembagian? Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengerjakan soal yang berkaitan dengan pembagian. Di sini ada soal cerita. Andi mempunyai 15 bola pingpong. Bola itu dibagikan kepada 3 temannya untuk bermain tenis meja. Maka setiap teman Andi mendapatkan titik-titik buah bola pingpong. Berarti nanti ada 15 bola pingpong dibagi ke 3 temannya. Maka bentuk pembagiannya adalah 15 dibagi 3. Nah, kita sudah belajar nih 15 dibagi 3. Berarti kita buat pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah angka 0 ya. Nah, sekarang kita buat 15 dibagi 3, itu kita buat pengurangan berulang. Pertama kita tulis dulu 15 dibagi 3. Lalu coret-coretan di bawahnya 15 dikurangi 3. Berapa 15 dikurangi 3? Ya, 15 dikurangi 3 adalah 12. Ternyata hasil akhirnya belum angka 0 juga. Maka kita tulis di bawahnya
Dari angka ini 12 dikurangi berapa? Ya, dikurangi 3. Berapa 12 dikurangi 3? 12 dikurangi 3 adalah 9. Nah, hasilnya belum 0 juga dari pengurangan berulangnya. Maka kita tulis 9. 9 dikurangi berapa lagi adik-adik? Ya, 9 dikurangi 3. Berapa 9 dikurangi 3? Sama dengan 6. Lalu kita tulis 6 dikurangi berapa lagi? Ya, 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Lalu yang terakhir, karena masih sisa nih ya. Di sini masih sisa 3, berarti kita tulis di sini nih. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti ada berapa kali pengurangan adik-adik? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita buat dalam bentuk panjang dulu. Maka 15 dibagi 3 itu sama dengan 15 dikurangi 3-nya sebanyak 5 kali dari hasil ini. Ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan hasil akhirnya adalah angka 0 ya. Nah, karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, maka 15 dibagi 3 sama dengan 5. Maka setiap teman Andi mendapatkan 5 buah bola pingpong. Soal selanjutnya, perusahaan mengirim net 4 kali berturut-turut ke sekolah yang berbeda sebanyak 44. Berapakah banyak net yang dibeli tiap sekolah apabila banyaknya net untuk tiap sekolah itu sama? Nah, berarti di sini kita buat pengurangannya adalah pembagiannya adalah 44 dibagi 4. Nah, kita tulis dulu, kita coret-coret dulu. 44 dibagi 4. Kita buat pengurangan berulang. 44 dikurangi 4 sama dengan 40. Masih 40 adik-adik. Berarti 40 dikurangi 4. Berapa 40 dikurangi 4? Ya, 36. Lalu 36 kita kurangi 4 sama dengan 32. 32 kita kurangi berapa lagi? Ya, dikurangi 4 lagi Kak Citra. Berarti jawabnya 28. 28 dikurangi 4 lagi. 24. Nah, Kak Citra nggak muat ya. Kak Citra taruh di sampingnya. 24 dikurangi 4. Ya, 20. Lalu 20 kurangi 4, 16. Nah, 16 dikurangi 4. 12. 12 dikurangi 4, 8. 8 dikurangi 4, 4. Lalu yang terakhir, 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita buat dalam bentuk panjangnya. 44 bagi 4 itu sama dengan 44 dikurangi 4-nya sebanyak 11 kali ya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kita hitung nih pengurangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Karena terdapat pengurangan sebanyak 11 kali, maka 44 dibagi 4 adalah 11. Usai perlombaan, 36 bed dimasukkan ke dalam keranjang. Bed muat dalam 9 keranjang sama banyak. Berapakah banyak bed dalam setiap keranjang? Nah, di sini kita buat pembagiannya. Bentuk pembagiannya adalah 36 dibagi 9. Kita cari dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah angka 0 ya. 36 dibagi 9. Nah, kita buat pengurangannya. 36 dikurangi 9. Ya, 27. Belum angka 0 ya di sini ya. Berarti kita lanjutkan. Ini kita tulis di bawahnya.
27 dikurangi 9. Berapa 27 dikurangi 9? Ya, 18. Lalu 18 dikurangi 9 lagi. 9. Dan yang terakhir 9 dikurangi 9 sama dengan 0 ya. Nah, di sini ada 4 kali pengurangan. Kita tulis dalam bentuk panjangnya. Jadi 36 bagi 9 adalah 36 dikurangi 9 dikurangi 9 dikurangi 9 dikurangi 9 sama dengan 0 ya. Karena terdapat pengurangan sebanyak 4 kali, maka 36 dibagi 9 adalah 4. Jadi banyak bed dalam setiap keranjang ada 4 buah. Gunakan cara pengurangan berulang. Nah, di sini ada pembagian 25 dibagi 5. Maka kita buat dulu pengurangan berulang sampai hasil akhirnya di sini adalah angka 0 ya. Kita tulis di sini 25 dikurangi 5. Ya, jawabnya 20. 20 dikurangi 5 lagi. 15. 15 dikurangi 5 lagi. 10. 10 dikurangi 5. 5. 5 dikurangi 5. Angka 0 juga. Lalu kita hasilkan di sini. Lalu hasilnya itu 25 dibagi 5 bukan 0 adik-adik. Tapi kita hitung pengurangannya ada berapa kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 25 dibagi 5 sama dengan 5. Contoh nomor 2. 27 dibagi 9. Maka kita bisa tulis 27 dikurangi 9 dikurangi 9 dikurangi 9 sama dengan 0 ya. Nah, sekarang pengurangannya ada berapa kali ini? 1, 2, 3. Berarti 27 dibagi 9 jawabnya adalah 3. Soal nomor 3. 28 dibagi 4. Maka kita buat pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah angka 0. 28 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dan dikurangi 4. Maka hasil akhirnya di sini adalah angka 0 ya. Nah, kita hitung nih pengurangan berulangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 28 dibagi 4 sama dengan 7. Dari sini sudah paham ya. Mari kita ke materi selanjutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Benny sangat senang bekerja sama, begitu juga dalam melakukan permainan. Jadi, amati gambar di bawah ini. Perhatikan bacaan berikut ini. Bermain bola kertas. Di lapangan sekolah, Benny sedang asik bermain bola kertas. Bola kertas dibuat dengan cara menggunakan kertas bekas. Kertas yang telah dibulatkan akan diikat dengan karet gelang. Permainan bola kertas terdiri atas 2 tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Tim yang menang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Benny sedang memegang bola kertas. Ia harus melemparkan bola kertas ke arah lawannya. Benny melemparkan bola kertas ke arah beberapa lawan yang sedang menyusun batu yang berserakan. Salah satu tim lawan, Edo, berusaha menyepak bola kertas yang dilempar Benny. Jika bola berhasil disepak, tidak terhitung sebagai pemenang. Untuk materi selanjutnya, mari perhatikan materi dari teman teacher. Sekarang amati benda-benda di bawah ini, lalu tuliskan ciri-cirinya. Di sini Kak Citra tunjukkan
Yang pertama adalah karet gelang. Apakah adik-adik pernah melihat benda ini? Oke, pasti pernah ya adik-adik ya. Sekarang kita sebutkan nih ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama, berbentuk lingkaran. Yang kedua, berwarna-warni ya. Ada yang kuning, biru, hijau, merah. Lalu terbuat dari karet. Lalu yang berikutnya bisa melar adik-adik ya. Dan ciri-ciri berikutnya ini termasuk dalam benda padat. Benda berikutnya adalah kertas. Nah, kita pasti sudah pernah mengamati ya. Nah, di sini Kak Citra tunjukkan kertasnya. Ciri-cirinya adalah satu, berbentuk persegi panjang. Kalau di gambar Kak Citra ini berbentuk persegi panjang. Mungkin ada kertas yang berbentuk persegi juga ada, lingkaran juga ada ya, tergantung kertas yang kalian amati. Berwarna putih. Nah, ini mungkin warnanya juga berbeda-beda, tergantung dari kertas yang kita amati. Terbuat dari kayu. Loh Kak, masa kertas dari kayu? Iya adik-adik, jadi kertas itu berasal dari kayu. Nah, nanti itu akan dibuat bubur ya, bukan bubur untuk dimakan, tapi bubur untuk dibuat kertas adik-adik. Coba nanti kalian bisa cari tahu cara pembuatan kertas. Yang keempat, kertas ini termasuk benda padat. Benda berikutnya adalah batu. Nah, di sekitar kita banyak ya batu ini. Kalian bisa amati batu di sekitar kalian. Ciri-cirinya berbentuk tidak beraturan ya. Bentuknya tidak beraturan adik-adik. Mungkin ada yang lingkaran, ada yang seperti kubus, ada yang seperti balok atau bentuknya bulat. Itu ya, bentuknya tidak beraturan. Lalu berwarna abu-abu, mungkin ada yang warnanya merah, ada yang warnanya krem, ada yang warnanya hitam. Keras adik-adik ciri-cirinya. Lalu ini batu ini termasuk benda padat. Nah, itu tadi ciri-ciri dari karet gelang, batu ya. Jadi kalian bisa lihat benda-benda di sekitar kalian. Wujud benda itu ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ini adalah contoh benda padat di sekitar kita. Kita sudah pelajari sebelumnya bagaimana benda padat ini bentuknya akan selalu tetap walaupun berpindah-pindah tempat. Lalu ada contoh benda cair di sekitar kita. Nah ya, ada madu, sirup, minyak goreng, lalu ada kecap, saus, ada air. Nah, bentuknya benda cair ini berubah-ubah sesuai bentuk tempatnya. Lalu ada contoh benda gas di sekitar kita. Contoh benda gas di sekitar kita bukan balon adik-adik, tapi isi di dalam balon. Balon itu adalah benda padat. Lalu ada asap ya, asap kendaraan bermotor. Lalu isi gas LPG, ada uap air, lalu ada juga asap ya. Nah, itu adalah contoh benda gas yang ada di sekitar kita. Bacalah teks percakapan berikut. Ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Ini kata si Benny. Lalu Udin menjawab, bagaimana caranya? Benny berkata, begini, saat saya memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Terdapat 2 pada setiap kantong plastik. Nah, jika dibalik, sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan 2 bola kertas setiap kantongnya, maka kalimat matematikanya bisa menjadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 itu bisa dicari dengan kebalikan dari perkalian ya adik-adik ya. Nah, kalian bisa kalikan 2 dikali 3 sama dengan 6. Perhatikan contoh di ini adik-adik. 8 dibagi 2 itu sama dengan 4.
kalian kan biasanya mencarinya dengan pengurangan berulang sampai hasilnya akhir angka 0, ya kan? Nah, ini bisa kalian cari dengan cara berapa dikali 2 sama dengan 8. Nah, karena di sini kita sudah tahu jawabannya 4, maka 8 dibagi 2 sama dengan 4, karena 4 dikali 2 sama dengan 8. Contoh berikutnya, 10 dikali 2. Nah, untuk mencari pembagian di sini, kita bisa ubah dalam bentuk perkalian. Berapa titik-titik dikali 2 sama dengan 10. Kita bisa mencarinya seperti itu. Nah, adik-adik sudah tahu 10 dibagi 2 itu ada 5. Karena 5 dikali 2 sama dengan 10. Contoh berikutnya, 12 dibagi 3. Berapa 12 dibagi 3? Ya, 12 dibagi 3 adalah 4. Karena 4 dikali 3 sama dengan 12. Contoh lagi, 14 dibagi 7 sama dengan 14 dibagi 7 sama dengan 2. Karena 2 dikali 7 sama dengan 14. Soal nomor 5. 15 dibagi 5 sama dengan, ya 15 dibagi 5 sama dengan 3. Karena 3 dikali 5 sama dengan 15. Begitu adik-adik, mudah bukan? Jadi pembagian itu kebalikan dari perkalian untuk mencari hasilnya. Berikut adalah alat dan bahan gambar imajinatif beserta kegunaannya. Yang pertama, buku gambar. Yang kedua, pensil. Yang ketiga, pensil warna. Dan yang keempat, penggaris. Dan yang terakhir, karet penghapus. Kegunaan dari buku gambar, tempat untuk menggambar imajinatif. Sedangkan pensil, alat yang digunakan untuk membuat pola gambar imajinatif. Yang ketiga, pensil warna. Alat tulis yang digunakan mewarnai gambar imajinatif. Yang berikutnya, penggaris. Penggaris kegunaannya menggaris pinggir buku gambar dan digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Yang terakhir yaitu karet penghapus, yaitu kegunaannya untuk menghapus pola yang salah. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah menggambar imajinatif. Yang pertama, sediakan semua alat tulis yang dibutuhkan. Yang kedua, buat garis pinggir yang dibutuhkan. Yang ketiga, buat pola gambar yang diinginkan. Yang keempat, arahkan pola gambar hingga menjadi gambar imajinatif yang diinginkan. Yang terakhir yaitu warnai pola gambar dengan menggunakan pensil warna atau krayon. Thanks for attention kids. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.